evaluasi tanggung jawab tentang keyakinan kelas. Kesepakatan kelas itu dua aturan. Ya, hanya aturan di aturan sekolah itu karena mengikat dan hasilnya pun kalian tidak ikhlas. Makanya ini kita bikin namanya keyakinan kelas. Berarti kalian yakin, kalau sudah yakin kalian bisa melaksanakan sebuah keyakinan itu. Keyakinan kelas itu apa? Nanti isinya adalah kebajikan universal. Dimana kalau manusia normal itu pasti akan namanya kebajikan universal. Dimana kebajikan universal ini lintas agama, lintas peraturan, maka bahwa ini adalah sebuah kebajikan. Nah, ini nanti prosedurnya Bapak akan membagikan kertas post-it ya. Kemudian kalian menulis satu aja lah, satu keyakinan kelas dan jawabannya satu aja, nanti ditempel di depan kelas di kertas manila, kertas plano ya. Kemudian ditempelkan, kemudian semuanya nempel, kemudian Pak Agus akan baca satu persatu tentang keyakinan kelas yang kalian buat. Ini nanti kesepakatan yang pernah kalian buat di depan. Terus kita sarikan, kita simpulkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Oke, saya bagikan satu persatu. Nanti silakan ditulis, ya, ditulis di lembar kertas ini, kemudian ditempel. Anak-anak sudah selesai semua? Sudah ya. Oke. Kita tempel di depan. Bagus. Tempelkan di depan terus. Kalau enggak di depan. Di depan. Tambahnya apa? Boleh. Dilarang bermain HP di jam pelajaran. Terus ada ini, saya tidak suka bolos sekolah, alhamdulillah kemarin. Terus menjaga nama baik kelas dan mentaati tata tertib sekolah. Dilarang buang sampah di dalam kelas, tidak berisik saat jam pelajaran. Saya tidak boleh membolos, saya harus datang tepat waktu. Nah, intinya semuanya ini hampir sama dari sekian orang, dari 30 jumlah kalian ini hampir ada yang hampir sama. Maka kita simpulkan, ini coba bagus. Misalkan ini dilarang bermain HP di jam pelajaran. Itu apa maksudnya? Tanggung jawab? Misalkan masuk ke arah disiplin atau tanggung jawab? Disiplin ya, berarti disiplin. Berarti disiplin ini nanti akan masuk ke area. Bisa juga dilarang bermain HP, jangan bermain HP ketika pelajaran. Terus kamu apalagi disiplin piket ya, tiap pagi ya. Kemudian lagi tidak buang sampah. Ada lagi mungkin ada nggak tanggung jawabnya di sini? Ya, misalkan ini sebenarnya piket itu tanggung jawab atau disiplin? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kemudian ada lagi nggak, misalkan kalau mencuri ballpoint atau mencuri barang teman itu termasuk menjaga apa? Menjaga apa? Menjaga barang-barang yang ada menjaga keamanan ya.
menjaga keamanan kelas. Jadi termasuk barangnya kelas, sapu itu jangan sampai hilang dibawa pulang, terus pulpen kontrolnya jangan sampai diambil, itu masuk ke menjaga keamanan kelas. Nah terus lagi nih, sopan santun terhadap guru, berarti apa di sini? Menghargai atau menghargai guru, menghargai dan menghormati sesama ya. Dengan teman kamu juga harus menghormati dan menghargai. Menghormati. Saya datang tepat waktu, ini juga masuknya di disiplin. Saya tidak akan jajan ke kantin. Tanggung jawab terhadap tugasku untuk belajar di sini. Tugasku di sini belajar, bukan cuma jajan saja. Oke ya, anak-anak ini termasuk keyakinan kelas yang kita bikin. Cuma nanti untuk keyakinan kelas, untuk pengurus kelas, silakan dibikin sebuah ya tulisan, nanti ditempel biar kalian itu ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita buat. Oke semuanya anak-anak, itu keyakinan kelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus dan Pak Bambang sebagai calon pemuda yang sekarang masih dalam proses pelatihan tata bentuknya yang sekarang berada pada titik destinasi budaya positif sekolah, yaitu pada modul 1 unit 4 dengan harapan dengan kemudian nanti pendidikan bisa menularkan ilmu, pengetahuan, pengalaman sebagai penggerak untuk ditularkan pengetahuannya pada teman-teman yang belum menjadi guru penggerak. Dan kebetulan di sekolah kita alhamdulillah sudah ada pakar yang sudah penggerak yang dahulu, dan kemudian nanti juga merupakan mesin penggerak utamanya dalam KPM menumbuhkan budaya positif di sekolah ini, mulai dari tata tertib, tertib belajar, tertib datang, kegiatan-kegiatan di sekolah, tertib beribadah dan sebagainya, dengan harapan sekolah nanti akan menjadi sekolah yang lebih baik ini daripada kemarin, dan tentunya besok harus lebih baik dari hari ini. Budaya positif itu tentunya kita mulai dari kita sendiri dulu untuk memberikan contoh-contoh yang bisa ditiru anak-anak. Mungkin cerita tentang sejarah perjalanan hidup dengan pada anak-anak sampai sukses menjadi guru, sampai bisa lolos menjadi guru penggerak dan sebagainya adalah merupakan upaya-upaya untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru, dan tentunya harapannya juga meningkatkan kompetensi anak-anak dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu yang terakhir kami sampaikan terima kasih kepada Pak Agus dan Pak Wawan yang punya semangat tinggi meningkatkan kompetensinya melalui guru penggerak ini. Harapannya nanti juga meningkatkan kompetensi siswa secara keseluruhan, dan tentunya anak-anak menjadi anak yang sukses di masa yang akan datang. Salah satu budaya positifnya adalah kita tertib datang, tertib melaksanakan tugas, tertib plan, termasuk absen. Ibaratnya tanggung jawab tidak diminta atau ditagih, tapi sudah melekat pada diri. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas semangat dan dedikasi Pak Agus dan Pak Wawan sebagai calon penggerak dan sukses sampai lulus. Itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Banjir MM, Kepala Sekolah SMK Negeri Ngadirejo, yang
Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri Ngagrejo serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara penyampaian diseminasi budaya positif di sekolah oleh Bapak Agus Triwardono ST sebagai CGV Angkatan 9 dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu apa. Tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya sampai yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, perkenankan saya berdiri di sini untuk membacakan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga penyampaian presentasi, yang keempat penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita baca bacaan basmalah bersama-sama. Mari saya berdiri. Berikutnya sambutan kepala sekolah kepada Bapak Banjir, disilakan. Anda itu nomor 2. Setelah anak budi pekerja luhur, budaya positifnya baik, maka secara otomatis akademisnya akan mengikuti. Karena kemampuan menyerap ilmu pengetahuan itu di salah satunya ditentukan oleh kondisi kejiwaan. Kalau jiwanya jiwa yang tenang, jiwanya jiwa yang bersih, maka anak itu akan mudah menerima penjelasan, mudah mewadahi informasi yang tujuannya adalah untuk kebaikan-kebaikan, yaitu supaya sering anak-anak dididik untuk membaca doa Rabbil Jidzi Iman Warzuqni Fahman, diberikan rezeki ilmu dan rezeki faham. Banyak orang yang pintar tapi tidak paham. Banyak orang yang paham tapi tidak ngerti. Banyak orang ngerti tapi tidak melaksanakan. Banyak orang melaksanakan tapi juga tertolak. Itulah proses-proses dalam tolak ilmu. Untuk itu Bapak Ibu, saya sangat bersyukur sekali dan terima kasih pada Yang Maha Kuasa ditemukan pada Bapak semuanya sebagai pendidik-pendidik yang baik, pendidik-pendidik yang ulung, pendidik-pendidik yang unggul, untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbudi pekerti luhur. Dan dalam agama, tingkatan budi pekerti luhur itu adalah tingkatan yang tertinggi sebagai cermin dari pribadi kita. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk budaya positif di sekolah tentunya banyak sekali yang sudah kita laksanakan, mulai melalui upacara, mulai pembinaan keagamaan, mulai rapat-rapat, mulai kegiatan-kegiatan ekstra, yang mana budaya positif ini salah satunya adalah menghasilkan, misalnya sekolah kita walaupun baru tingkat provinsi sudah mencapai budaya alhamdulillah, salah satu efek dari budaya positif. Kemudian juga menuju sekolah nanti yang unggul. Nah, sementara ini kita baru satu untuk mengawali SMK Pusat Keunggulan yang nanti akan merembet pada jurusan-jurusan yang lain. Dan budaya positif di sekolah ini tentunya memegang peranan yang paling pokok, paling utama di dalam pendidikan. Akademis itu bagus, tapi tidak didukung budaya positif di dalam suatu lembaga, maka akademis pun akan menurun. Tetapi kalau di situ sudah tertanam budaya positif
maka akademisnya secara otomatis nanti juga akan meningkat. Kami sangat berharap pada Bapak Ibu, utamanya guru penggerak atau calon guru penggerak, untuk diseminasi ini benar-benar bukan hanya sebagai syarat untuk lulus sebagai calon guru penggerak, tetapi ditularkan pada yang lain, dan Bapak Guru yang belum berkesempatan untuk menjadi calon guru penggerak, mudah-mudahan nanti ada tahapan-tahapan lagi bisa mengikuti dan lolos. Kecuali memang Bapak Ibu yang sudah udur, termasuk Pak Maskur itu sudah udur, Pak Mardi sudah udur, untuk tes bank 10 lah bakal lulus, walaupun beliau mampu untuk mengerjakan soal karena sudah dibatasi oleh usia, termasuk saya juga sama. Nah, tapi pengalaman beliau mulai awal sudah diproses, yang mungkin bergerak kan hanya baru tahun ini. Kok turun bensin 6 itu sudah lulus ya? Saya yakin 120%. Untuk itu Bapak Ibu, dengan mengharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi nilai ibadah yang soleh. Kalau semua kegiatan, semua upaya kerja dan semua diniati dengan ibadah, insya Allah benar-benar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan hanya semata-mata gaji. Nah, ini berbuat baik gajinya ya bodoh. Orang berbuat baik gajinya muda ya rasanya. Berbuat capek gajinya tidurnya ya. Sehingga sama-sama gajinya tetap. Kita berbuat baik, insya Allah yang Maha Kuasa membukakan pintu rezeki dari jalan pintu yang lain. Rezeki itu kan tidak mesti materi, sehat itu rezeki yang luar biasa, selamat rezeki yang luar biasa, berkomunikasi bersilaturahmi itu adalah rezeki yang luar biasa. Sehingga rezeki jangan hanya diukur dari satu sisi, yaitu materi. Itu yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, dan dengan memohon ridha Allah Ta'ala dengan Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi budaya positif di sekolah di SMK Negeri Ngadirejo dalam rangka mengikuti calon guru penggerak oleh Pak Agus Triwardono. Ya, Wardono. Saya nyatakan dibuka, mudah-mudahan Allah memberikan ridho dan kemudahan. Dengan itu saja Ibu yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf mungkin tidak bisa mendampingi sampai selesai. Pak, jam 10 ada undangan Mariten, dan jalan nanti kembali setelah undangan Mariten kira-kira Ibu. Seperti itu. Lagi selamat Pak untuk pelaksanaan tugas ini, sukses sampai berapa bulan, Maret ya. Mudah-mudahan nanti dari guru penggerak ini semuanya menjadi kepala sekolah dan menjadi pengawas semuanya dari SMK Negeri Ngadirejo. Luar biasa, jangan pengawas KB, jangan kepala sekolah KB. KB di SMK Negeri Ngadirejo luar biasa. Nah, salah satu lembaga itu melakukan regenerasi manakala menghasilkan kepemimpinan pada generasi berikutnya. Dan yang luar biasa, saya itu berasal dari SMP Negeri 2 Sudimoro, dan alhamdulillah dari sana itu lahir beberapa kepala sekolah. Kalau tidak salah yang SMK saya, yang SMP ada 4, yang SD ada sekitar 3 dari SMP 2 Sudimoro, dan insya Allah sudah melebihi SMP Negeri 1 Sudimoro yang jauh usianya lebih tua, karena dengan regenerasi, dan dia sekarang dengan seperti ini sudah menghasilkan dari Pak Nadir, menghasilkan saya dan Pak Ismono ya, dan mudah-mudahan nanti menghasilkan ada Pak Bayu, ada Pak Wawang, ada Pak Agus, ada Bu Runda, ada Pak Redi, ada Pak Roni, calonnya Bu Rila, Bu Nining, itu
pentingkan doa dan harapan dan disusul oleh Bapak Ibu yang lain. Apa artinya keberhasilan pemimpin kalau tidak bisa menghasilkan generasi-generasi berikutnya? Saya kira itu saja. Saya akhiri billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya Pak Mahfud itu kan menjadi mesin pendorong aja, ya. Mesin penggeraknya kan kemudian, mesin pendorongnya ya sing ketua ini, yang singkir itu semangat untuk pusatnya kami serahkan kepada Bu Lila. Terima kasih Bapak Banjir. Acara selanjutnya penyampaian diseminasi budaya positif di sekolah oleh Bapak Agus Triwardono ST sebagai CGB Angkatan 9. Kepada Bapak Agus dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Banjir, teman-teman semua yang berkenan hadir di sini. Ya walaupun memang saya sengaja untuk di kondisi TKR karena untuk biar tahu semua bahwa bersama kita itu ada TKR, ada jurusan TKR dan peralatannya juga lumayan banyak. Walaupun pagi-pagi agak takut juga, gitu. Tapi ya kita panjatkan puji Allah Taala di mana sampai saat ini kita masih diberi keselamatan, kesehatan, nikmat iman, Islam dan ihsan pada kita semua sehingga kita bisa hadir di sini mengemban tugas amanah dari Allah, memberikan pekerjaan untuk membimbing keselamatan dan kehidupan anak-anak kita, kata diajar di Wantoro untuk membimbing ke arah yang lebih baik berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh anak-anak kita. Anak-anak kita itu adalah anak yang hebat semua. Jadi walaupun anak-anak kita nakal, mereka pasti menyimpan sebuah potensi yang ada di baliknya. Pada kesempatan kali ini sengaja ini sebagian besar yang berkaitan dengan dunia TKR. Kalau kemarin berkaitan dengan dunia dakwah, kita ke area yang TKR masuk wali kelas. Ya kalau Bu Lila memang saya kalau dulu kan di P3 gitu. Nanti kita harapkan kita itu bukan kita ketahui, tapi kita langsung dari hati mereka untuk melaksanakan budaya-budaya ini. Kita ketuk hati mereka. Semua ada. Oke, nih. Nah, ini pertanyaan mudah yang kadang kita selalu ada yang benar, ada yang kadang juga salah. Pertanyaan anak kecil ini. Sebelum kita masuk ke materi ya, intermezzo Pak, sebelum kita masuk itu. Pertanyaan mudah yang selalu bisa salah. Lampu apa yang ada di persimpangan jalan? Oh Pak juga. Apa? Lampu merah ya. Mas Pak, yang sering ke Solo ke Jogja, lampu apa yang sering di persimpangan jalan? Lampu penerangan. Nah, lampu lalu lintas, lampu penerangan jalan, lampu merah. Tapi seringnya kita nanti arahnya ke lampu merah. Padahal di situ ada lampu merah, kuning, dan hijau. Ya. Lagi, ban beca ada berapa? Ada 3. Coba ada 3 nih. Ini jawab tahu. Padahal beca ini kok buatan tubles. Kenapa? Teluban dalam, teluban luar. Nah, saya ini tubles orangnya Pak. Jangan sekarang tubles ya. Oke, kenapa mobil berhenti di lampu merah? Di lampu traffic light? Dire? Pak supir apa Pak? Ya. Ada yang jauh mungkin. Lebih ketilang, melanggar peraturan. Sebenarnya ini Bu. Nah, takut ditilang, takut polisi, takut tabrak.
Zaman Pak Wan. Gire. Ora duit banget. Nah, kemudian ini kan. Nah, ini Pak Mardi Sasis. Ini gunanya buat apa? Untuk menghentikan gitu, untuk ngerem gitu. Jawaban sini, gue buat berhenti ya, ngerem ya. Gue apa? Gue coba orang ini, wah ini orang gue akan bantu rosi lu pak. Berarti ini, gue udah dari ini lah. Jawaban ini bocah. Nah, minuman apa yang paling murah di warung Tegal? Es teh, air putih ya, kopi, capratu, air putih, zaman air putih. Itu aku loh, air bening loh ya. Air putih susu pak, larang pak, 8.000. Ini nanti ganti jenengan di Kang Jawa. Apa sebutkan 10 hewan binatang buas. Wah, kalau detail lah. Kalau detail loh, Pak. Wesbar. Singa 10. Oh, singa 10. Masuk. Ada lagi. Oke. Kelihatan nih jawabannya. Kesukaan ini kalau ini kalau detik gitu loh. Cukup Pak. 5 meter 5 singa atau 10 singa. Ini buah sedanten nih. Atau buaya darat. Itu buaya darat ini ganas nih. Ruang apa yang paling ditakutin di rumah sakit? Jenazah, gitu. Nah, ada ruang pembayaran, ada ruang jenazah, ruang mayat, ruang kasih medeni. Sing paling medeni iki, Pak. BPJS pulau itu malah penyakit apa? Ternyata pulau kita gratis, ternyata harus bayar 2 juta. Katanya tidak tercover. Kasih deg-degan untuk BPJS. Tenang Pak Kulo ngalami ini. Nah, alhamdulillah itu saya masuk tercover. Seperti anak kita itu ternyata ini nggak bisa tercover BPJS. Yang pertama pulang TV itu nggak tercover. Parah Mas. Gitu. Binatang apa yang jago berenang? Bebek, ikan. Bebek ikan, bebek kan mesti ikan. Ini bener ikan jawaban. Sing paling bener ya. Iwan itu nyelam luluh. Boten nonton ngeten kecuali nangge. Bebek pinter. Ini enak seluruh. Penyelam. Jika seekor kuda menghadap ke barat laut, ekornya menghadap kemana? Ke belakang. Ada lagi? Ke utara? Ke timur, ke belakang. Wah, bener Pak. Lagi, walaupun cetak botol ya, bawah. Ternyata ini kalau kayak kuda, kalau kita nggak teliti juga ternyata juga salah juga. Ada nanti ada itu. Identifikasi manusia berdasarkan sesuatu kayak ada, kalau ada waktu cukup sampai 10 jam kayak ada. Nah ini pertanyaan pemantik Pak, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Pak Mardi? Tidak tentu. Pak Diwan? Setuju. Bu Duni? Sama Pak Mardi ya. Mana Pak Sudi? Kurang pas. Yang kedua ini pemberian hukuman dengan hal positif seperti baca membersihkan halaman sekolah itu dapat mendisiplinkan anak. Pas nggak? Nah, kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya? Mungkin jawabannya setelah pesan-pesan berikut ini. Ini amalan Pak pemantik. Kalau mungkin yang cekaos, ini durasinya 1 jam doang. Oke, topik untuk kali ini saya coba di sini bukan saya pinter buatan, tapi kebetulan di pertama bulan mendapatkan selain dari Pak Wawan
Bulan mendapatkan dengan guru-guru hebat semua. Saya cuma ya segelintir orang aja gitu, cuma sedikit ya kebetulan baru mendapatkan saja dan saya mencoba untuk menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan. Ya menular sedikit tidak masalah. Ya sedikit-sedikit tapi akhirnya alhamdulillah. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan sedikitnya restitusi. Nah, coba pelan-pelan, saya juga pelan-pelan juga untuk menyampaikan ini juga masalahnya di luar. Ya semuanya kan sudah bagus semua. Masa teknik sebenarnya juga nggak paham ini, tapi saya mencoba untuk memahami. Karena di kuliah itu saya nggak dapatkan seperti ini. Disiplin dan nilai kebajikan. Ini dicontohkan kita perubahan paradigma bahwa seandainya kita itu membayangkan kita itu dengan teman sebelah jenengan, mungkin Pak Maskur dengan Pak Sudi, membayangkan menulis sesuatu yang berharga banget di kita, kemudian kita genggam dengan kuat di tangan kita. Kita genggam kuat. Terus ternyata Mas Sudi pengen dari Pak Maskur, aku jual gunamu. Orang itu pertama dengan cara halus, kedua rontok betang, ketiga ngayal, ketiga nganggo ancaman. Ya Allah, aku lagi. Nah, jawabannya pasti akan bermacam-macam. Pasti ada tergantung benda apa yang kita punya. Jadi kita pertahankan apapun milik saya itu adalah saya. Tergantung. Misalkan, tapi kalau dalam kondisi banyak, aku beli pulpen, aku suatu kemana minta EP. Lalu umpamanya yang Anda genggam itu adalah keluarga kita, bojo, anak, dijeruk, celure, ya. Tapi tergantung juga. Uang misalkan Pak Sudi istrinya 10 kan dikasihkan aja, ya. Kan masalah. Nah coba ini jadi. Ini adalah ternyata apa di sini? Ternyata ini hubungannya dengan kontrol, Pak. Ini tergantung dengan kita gitu. Jadi kita itu kan punya nilai kontrol, tak kaki kurang, tak simpen, tak nyohne, jika tergantung dengan kita. Nah, ini ada perubahan paradigma dari kontrol. Kita itu mandangnya guru itu seperti ini. 1, 2, 3. Kita itu sebagai guru bisa kontrol murid. Tak tahu itu kudunya. Ternyata setelah yang guru ada dewi ngalir. Ketika kita pergi dari tempat anak itu, kita kan nggak tahu. Karena kita di belakang kita guyoni nombor. Ya, itu seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kita kritik, oleh kita kayak mana, kursi dari aku. Kadang orang itu kalau dikasih ada yang mau terima, ada yang tidak menurut kita. Saya terima, gitu. Kadang-kadang kalau juga ketika dikasih masukan, anak kita itu minder, nggak mau bergaul dengan teman-teman yang lain. Ada kasus sudah minta pindah jurusan dari TKR ke jurusan yang lain, kasusnya juga seperti itu, tidak mau bergaul. Ada dulu saya pernah punya teman kuliah itu cewek, ya enggak cewek tapi enggak cantik. Kalau cantik mesti kuat. Dia ternyata itu enggak kuat, minder dengan teman-teman. Akhirnya sampai hari terakhir, 2 tahun terakhir dia datang, 3 tahun ketiga dia keluar karena dia itu depresi. Dia enggak kuat sama teman-teman. Ini banyak sekali kalau kita sampai mengkritik bisa ya kalau menguatkan alhamdulillah, tapi kalau menjadi karakternya itu tidak kuat, kita yang itu berdosa. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Contohnya pecah bola, cahayu ini kudu jadi wong sing melatih. Terus saya kasihkan permen, nanti biar kamu jadi anak bagus, anak baik. Ternyata itu juga tidak. Itu hanya ilusi. Ilusi itu apa? Itu tidak menyentuh ke
kalbu anak-anak. Jadi cuma ilusi itu ya cuma diangan-angan kita, itu bocah itu mesti jadi aku. Terus kadang-kadang kita itu ketika ini Pak mantra mulai bocah ini kita itu suudon. Dan suudon itu kan padahal tidak ada bukti. Jadi dosa dan kalau suudon ini kan hubungannya yang sebenarnya kalau enggak ada. Ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa seperti kita kan. Padahal itu kan juga tidak sesuai dengan keinginan dari yang kita paksa. Ini adalah kalau ini dari Pak dosen, ya Pak Wangi. Ini dari biar dosen dari luar. Sebenarnya teori-teori luar itu kados Finlandia. Seperti Finlandia itu sebenarnya dia ngambilnya itu dari Pak Ki Hajar Dewantara. Mereka menerapkan, kita ditanya ketika ada orang kita itu ke tukar menimba ilmu di Finlandia, ternyata ngambilnya itu dari Ki Hajar Dewantara. Ternyata apa Pak? Ki Hajar Dewantara itu menelurkan menelurkan bahwa kita itu harus menghamba pada anak. Ternyata itu dari kita. Kalau dulu kan ngambilnya merdeka ini kita ngambilnya dari luar, ini ternyata enggak. Ternyata dari punya kita sendiri dari Ki Hajar Dewantara. Kita nambah keberadaan anak, terus kita itu nanti diharapkan menjadi seorang tukang kebun, seorang petani, di mana bibit-bibit yang disemai, jagung, tanduran itu kita menyediakan pupuk, menyemai, dan kita tidak bisa mengharapkan itu hasilnya apik. Tapi apa? Hasilnya kita serahkan. Tapi kita sudah menyiapkan fasilitas infrastruktur. Contohnya ya, unoni. Seperti sekarang kalau musim kemarau kalau nggak dimari juga mati. Ini adalah ilusi dari teori kontrol. Nah, kemudian diharapkan ada perubahan Pak. Ada perubahan dari kita nanti paradigmanya dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Stimulus respon itu apa? Pertama adalah kita mencoba untuk mengubah orang lain agar pandangannya itu sama dengan kita. Ini saya juga seperti itu. Awalnya saya juga seperti itu, sekarang saya juga mencoba untuk berubah. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dunia itu tidak selebar daun melon. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Ternyata apa? Semua perilaku itu mempunyai tujuan. Ada sebuah motif di baliknya. Ini teori orang dekan, gitu. Orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata apa? Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Gak bisa orang lain mengontrol. Kontrolnya kalau orang kontrol itu kan secara luar, dikte. Tapi secara naluri kita, keyakinan kita nggak mau untuk dikontrol. Demikian juga orang lain itu nggak mau kita kontrol. Nggak bisa, tapi mesti berundel Pak. Pak Sudi, ampun dolan wengi-wengi, hang out, bisa. Bojo turu tinggal malih, gitu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ada bujuk, lagi. Masa aku tak kuat ya ini. Ini nanti akhirnya adalah kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus ini, kita awalnya adalah kalau stimulus respon, ini juga sebenarnya stimulus respon ini sudah satu one step ahead ya, sudah ada peningkatan sebenarnya. Awalnya adalah model paksaan zaman Londo, dan kita kan diwanti zaman Londo pendidikannya. Kenapa? Karena kita digunakan untuk mendidik bumi putra untuk menjadi pangkat projo untuk merah poro rakyat. Yo sing dikebuki karo penggaris, sing digampar dengan tangan. Saya pernah ngalami, saya nggak salah tapi gampar. Sakitnya tuh di sini. Oke. Model akhirnya apa? Teori kontrolnya akhirnya ini solusi. Berpikir menang dan menang ngawak mulai menang dengan aku. Kan benar. Buat penani itu. Nah ini adalah
positif dari William Glasser, ini ngambilnya dari Pak KHD. Ini awalnya seperti ini. Jadi ada teori motivasi bahwa semua perilaku itu adalah tujuan. Tujuannya adalah ada sebuah motivasi. Motivasi yang pertama nanti ini ada satu untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, terus untuk menghargai diri sendiri, levelnya sudah tinggi. Dan nanti diharapkan dengan menghargai diri sendiri ini akan menghasilkan nilai-nilai kebijakan universal dan akhirnya nanti yang kita harapkan di TKR ini Pak. Kita pengen ubah TKR itu bukan problem maker, tapi success maker. Jadi anak TKR itu boleh nakal tapi sukses semua. Kalau anak TKR dibikin seperti nuansanya KL nggak bisa. Jadi ya caranya kita bisa membuat mereka untuk membuat anak TKR itu anak-anak yang hebat semua. Dan nanti juga ada 5 kontrol. Kita nanti bisa posisinya seperti ini Pak. Seperti apa? Kita bisa posisi ini apakah ini 1, 2, 3, 4, 5. Posisi yang ketiga adalah ini. Dan ini nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini kalau fishbone diagram seperti ini. Nah, disiplin itu apa? Saya juga salah awalnya disiplin itu apa? Ternyata disiplin itu artinya belajar. Berarti anak-anak itu kalau disiplin berarti disuruh belajar. Ini dari Pak Plato, dari Socrates. Ternyata disiplin itu apa? Disiplin membuat orang untuk menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun kita kecenderungan untuk mengubah seperti ini menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan sebuah kepatuhan. Dan ini menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau kita dipaksa berarti kan tidak nyaman. Sama, saya dipaksa-paksa juga nggak nyaman. Pak Didi tak paksa ini ya nyaman aja nih. Dia pengen mulang cuman Pak tak kasih tahu petis. Nah, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sebuah tujuan mulia. Ini adalah ternyata disiplin itu seperti ini untuk artinya. Nanti sekarang terus bukan pemaksaan. Saya juga, dia itu disiplin. Paksa, kue kudunya nih. Ternyata enggak. Nah, kemudian nanti akan muncul nilai-nilai kebajikan universal. Ini kebajikan universalnya adalah tujuan mulia yang pengen dicapai oleh setiap individu. Nggak mungkin menjadi orang yang pengen cita-citanya menjadi perampoknya sukses, nggak mungkin. Kecuali perampok hati wanita, itu yang sukses. Nggak mungkin. Pasti ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan pasti orang akan seperti saat penjahatnya orang pasti punya sebuah nilai kebajikan. Misalkan ngerampok dibagi anak bojone, seperti itu. Nah, setiap perilaku memiliki sebuah tujuan. Nah, kita sekarang ini juga sudah dikaitkan untuk sebuah karakter kita, yaitu ada profil Pancasila, mulai dari beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini sudah mencakup semua nilai-nilai kebajikan dari kebajikan universal. Nah, kemudian ini teori motivasi perilaku manusia. Ini murid-murid kita sampai yang mana? 1, 2, 3. Apa itu? Level mana? Mas Bro, yang sudah berpengalaman dalam menentukan nanti. Dari untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Anak-anak kita di level mana? Nomor 1 ya. Nomor 2 bagian B. Nomor 3 kecil, ada tapi kecil.
Terus diri kita Pak, posisi di mana? Alhamdulillah. Ini gimana? Pasti mimpi ya, belum gaji. Ya. Ya kata ini ketika dengan Bapak KS yang kemarin nih. Sekarang kita disuruh untuk memilih. Levelnya ke sini. Dan inilah yang diharapkan. Yang kabel ini kowe nak Pak Guru radio. Nggih belajar. Seperti di SMK PGRI Pak. SMK PGRI Pak. SMK PGRI 2 Ponorogo juga seperti itu. SMK kemarin ketika ada LKS waktu di Banyuwangi di SMK Geraga. Bocahnya mboten digetak pun melampah biasa. Ada cita-cita seperti itu. Kalau kita mulai bercoapek, kemarin saya juga habis kemarin hari kampus. Kita ya luwe. Dan sekarang banyak sekali. Awalnya saya pernah hampir diviralkan tahun 2016-2015. Saya ngasihkan hukuman ke anak-anak. Itu hukuman saya sebenarnya pakai duit. Jadi push up-nya pakai push up cara tentara Amerika, bukan tentara sini. Pakai ular sini. Bunyinya kental. Jadi ngegol. Jadi nggak boleh sampai push up. Tentu saja nggak boleh nyampe nyentuh lemas. Ini tapi dia harus melilit dari depan balik lagi. Pakai hitungan saya, apa hitungan kamu? Pakai hitungan saya Pak. Kalau pakai hitungan kamu 30, pakai hitungan Pak 10. Tapi saya pakai 1/4. Ngeri. Nah, setelah itu saya push up-nya nggak di lantai enggak. Waktu itu di bengkel di sekolah saya dulu itu ada rak, ada 3 tingkat. Anak-anak itu raknya ukuran sab-sab. Rak pertama, rak kedua, rak ketiga. Jadi di atas rak. Saya nggak ngerti, ternyata di video sama anak bahaya sekali. Akhirnya saya take sama anak paskibraka yang ada di grupnya paskibraka umumnya. Saya cross check dengan Pak Polisi, bos, tolong take down. Akhirnya di take down. Ternyata seperti itu. Saya kenalan. Dan itu juga nggak enak. Sampai malam sampai pagi saya nggak bisa tidur. Saya waktu itu puasa akhirnya sahur loh. Astagfirullahaladzim. Nah ini ternyata juga bahaya. Ya ini kalau misalkan seperti ini kita itu enak Pak. Nah ini Pak Diajar Dewantoro, Merdeka itu, kalau kurikulum Merdeka itu apa? Tidak terlepas dari perintah, tidak hanya terlepas dari perintah, tapi apa? Cakap memerintah dirinya sendiri. Jadi ada sebuah kemerdekaan tapi dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Nah ini, anak-anak itu kan merdeka bebas. Ini yang diperlukan ke kita, ke saya juga. Merdeka itu los. Ternyata apa? Ada di belakangnya cakap untuk memerintah diri sendiri. Tentunya ke arah yang baik. Mereka nggak mungkin ngomong sengaja. Ini Pak Diajar. Nah, kemudian ada muncul ini. Kita dihukum oleh penghargaan. Pengaruh penghargaan ini ternyata juga merupakan sebuah hukuman. Saya dulu kalau dihargai, saya termasuk ini Pak, saya dihukum oleh penghargaan. Waktu saya SMA, saya dengan upokoro caranya jadi ketua OSIS. Saya main politik di sini. Pendidikan saya tinggal. Nah ternyata ketika waktu itu ada pemilihan pemilihan pelajar teladan tingkat SMA. Saya nggak masuk Pak. Wah, iki. Padahal kalau diadu kepandaiannya jauh di bawah saya, tapi ranking saya di bawah. Ini nanti hubungannya dengan ranking juga. Ranking saya di tengah-tengah. Kenapa? Karena saya lost goal. Saya lepas masalah prestasi ini saya lepas. Bapak saya karena demi jabatan kita OSIS. Ternyata itu apa? Jut negatif. Ya menurut saya upahnya ini sudah almarhum, saya tidak kasar ini. Kemudian penghargaan, pengaruhnya itu jangka pendek. Setelah ada penghargaan ternyata apa? Pengaruhnya itu singkat sekali.
Kemudian penghargaan itu menghukum. Penghargaan itu menghukum. Nah, penghargaan menghukum kalau jangka pendek ini seperti ini. Ketika kita tidak memberikan sebuah penghargaan lagi kepada anak kita, kemarin anak saya mulai bawa nilai matematika saya, Pak, saya bisa meningkatkan menjadi 10, Pak, di rapor. Ulangan juga kemarin masih dapat 90, ya, dari 90 dia mau meningkatkan menjadi 100. Tapi Pak, saya pengen ngingu kucing lagi. Wah, bahaya buat pendapatan papa ya. Karena juga lumayan, dan karena saya perempuan kan bahaya juga kalau melihara kucing seperti itu katanya. Nah itu juga kalau tidak dipenuhi, maka dia juga akan, penghargaan ini juga akan membunuh anak-anak saya. Demikian juga di kita. Kemudian penghargaan ini juga hubungannya dengan, ternyata seperti saya tadi ya, itu kan kasusnya kan seperti menghukum saya. Terus ranking itu nanti juga bisa merusak hubungan, makanya ranking diulangkan. Saya dulu ranking itu mesti, saya cita-cita saya ingin 1, ternyata dapat ranking 2, dapat ranking 3, terakhir SMA itu melorot jadi ranking 10. Pas Tektanas ternyata itu carry. Orang mendung, ternyata yang pintar itu yang teman saya ini jadi jangka, jadi mendapatkan banyak sekali jawaban. Ini saya menang yang tengah ini. Nah ranking. Nanti kalau merusak hubungan, kalau saya, seperti tadi, kalau saya masih anak yang baik, pasti saya memahami. Tapi yang bocah sih rodok, aku kok ini kudunya aku ranking 1, tapi jarang ya. Nah, sekarang aku ranking 1 rasanya, karena nggak ada rankingnya. Nah kemudian penghargaan tidak efektif, tidak bisa menghasilkan sebuah disiplin yang efektif, budaya positif yang efektif penghargaan ini. Kemudian mengurangi ketepatan. Mengurangi ketepatan ini ada sebuah penelitian. Ternyata ketika ada beberapa orang itu dilakukan di sebuah pekerjaan, dilakukan penelitian sama juragane, satunya yang melakukan sebuah pekerjaan itu akan mendapatkan reward 1. Ternyata setelah hasilnya, ternyata dilakukan penghitungan oleh juraganya, ternyata yang tanpa mendapatkan penghargaan itu hasilnya lebih tepat. Hasilnya seperti apa penelitiannya itu hasilnya, kalau kronologinya saya belum dapat, nanti saya cari lagi. Kemudian untuk penghargaan tidak efektif seperti ini, tidak efektif ini juga nanti hubungannya dengan menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Seperti ini, contoh saya saja, ketika di olahraga ketika saya mendapatkan juara 3 di sebuah kejuaraan, di next berikutnya saya tidak akan mendapatkan kejuaraan itu lagi. Kenapa? Karena yang musuh saya itu akan meningkat. Caranya bisa meningkat, bisa menganteni saya. Dan saya sudah cukup terpuaskan dengan posisi saya, karena saya posisinya kadang-kadang orang aku posisi di atas. Berarti tidak ada yang nyamai saya. Ternyata kompetitor kita itu yang naik kualitasnya. Seperti kemarin, terlepas dari sepak bola, dari faktor X, itu adalah salah satu matikan menurunkan kualitas kita. Kreativitas, uang yang dikai duit jas, kreativitasnya akan mandek. Tapi ketika yang tidak dikasihkan penghargaan, maka orang akan berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah kreativitas untuk mencapai sebuah high value kita. Saya juga sebenarnya juga seperti bisa mengharapkan penghargaan juga manusiawi. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, ya. Jadi dari dalam diri kita, misalkan anak-anak kita misalkan apa yang pasti kalau hari Sabtu hari Jumat sebagian bolos karena ada pramuka. Mereka nggak sadar bahwa pramuka itu ada sebuah kepentingan buat mereka, itu nantinya seperti apa. Insya Allah kalau anak-anak itu bertanam
ada motivasi intrinsik di dalamnya, maka insya Allah anak itu merasa ditai buyune, merasa repot-repot, pasti anak-anak akan masuk. Pak Masur, orang tua, pembina pramuka yang masuk, pasti akan masuk semua. Nah, ini juga sebenarnya penghargaan itu juga bagus, Pak. Cuma nanti kadang-kadang penghargaan itu ketika diutarakan di semuanya, di umum, orang itu kan aku dulu sing iso, kudunya aku, tapi kok dia ini yang ngomong. Nah, ini untuk memberikan penghargaan, ini ada misalkan secara khusus, secara pribadi. Terus semua umat kita diakui secara bergantian, ini yang repot. Kita kan memang kalau kita itu dijadikan guru seperti ini, tujuan cita-cita kita kan jadi guru. Cita-citanya Pak Wawan, guru ini jadi guru. Kalau saya cita-cita terakhir saya. Kemudian fokus pada proses pengakuan secara konsisten. Jadi anak-anak kalau kita intinya kan anak-anak kita butuh pengakuan. Butuh pengakuan dari kita sebagai guru. Saya juga akan mencoba mengakui mereka. Mulai saya lulus kadang nih saya kepak juga, tapi kepak saya tetap gitu. Nah, ini contoh pengakuan, Pak. Ada contoh. Ini ada hubungannya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saat saya kalau dibutuhkan nak jelek, saya senang didorong seperti itu, apalagi anak-anak kita. Apa nih? Kemarin saya perhatikan kamu bawa bekal banyak, kalau dikasihkan ke Pak Agus tidak masalah. Itu takjil buat saya juga. Ini kebajikan, nama saya saling berbagi. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat teman-teman kamu, pada saat kamu bantu teman-teman kamu di tugas kelompok. Kemudian ada lagi, contohnya adalah terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memenuhi kertas yang berserakan di laga. Jadi intinya kita itu bohong mas. Nah, ini ada perbedaan Pak. Tadi hubungan dan konsekuensi di sini. Jadi ini kita nanti ada hubungan, ada konsekuensi dan ada restitusi. Coba ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi apa bunyi ini? Termasuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi logis. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Konsekuensi. Coba mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman. Karena kan aturannya ada enggak? Kalau konsekuensi itu ada sebuah aturan berapa kali. Misalkan 3 kali terlambat nulis. Ternyata ini setelah terlambat bisa nyuruh untuk menulis. Dan ini cuma kalau hukuman ini arahnya adalah dari satu pihak, dari sekolah, aturan. Dan ada enggak kaitannya antara terlambat dengan nulis? Terlambat dengan nulis kan enggak ada kaitan itu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah.
juga. Tidak ada hubungan juga. Diminta push up. Hukuman. Menggantikan kertas tugas penuh yang telah dicoret. Konsekuensi bukan hukuman kenapa? Karena ada hubungannya. Karena perbuatan dia berarti teman dia merugi, kertasnya dicoret, dia nggak bisa nulis. Kemudian bersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Ini kan akibat pekerjaan dia. Maka kudu dibersihi. Yang ini tidak melanggar sepatu hitam seharian, ini hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, terlambat 10 menit untuk pelajaran PSYOGA. Kenapa kok konsekuensi kok bukan hukuman? Karena hubungannya dengan pelajaran PSYOGA. Kalau saya terlambat anak terlambat ketika terlambat praktek 10 menit, ternyata itu juga hukuman. Ya. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi dari pihak dosen. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi ya. Kalau sesuatu harus terjadi, tapi ini sesuatu yang menyakitkan. Kalau ini adalah sesuatu, ada sebaliknya. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Saya pernah kemudian ada ini hukuman itu anak akan menguji kedisiplinan dan konsekuensi menghargai kedisiplinan, hukuman paksaan, stimulus respon, tanggapan. Kemudian anak mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri seperti hukuman push up. Ternyata kosong banget push up ini, tangannya TK. Itu kan berarti menyakiti dirinya. Ini mendorong anak agar mudah menyusahkan diri. Konsep diri yang buruk akhirnya menjadi konsep diri yang baik. Ini kalau efeknya hukuman, anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Misalkan kurang garap, tugas, reko-reko yang buri, reko-reko ditakoni, reko-reko yang toilet. Kecenderungan apa? Untuk menyembunyikan kesalahan nanti apa? Yang ketahuan akan dihukum. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, ini hukuman akan menimbulkan apa? Rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Pertamanya ini marah, dulu negatif. Itu untuk konsekuensi ini kehilangan hak. Kemudian tetap anak-anak itu kehilangan hak untuk konsekuensi. Dibuat tidak nyaman pasti. Diasingkan untuk sementara iya. Nanti hubungannya apa? Konsekuensi kok sampai seperti ini, kehilangan haknya. Ini otomatis ini yang wajib. Ini oke. Kita lanjut ke restitusi. Restitusi itu apa? Ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi. Terus merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Mereka cari masalah dari dewi yang bagaimana cara menyelesaikan masalah. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia. Tujuan mereka itu apa? Sekolah, apa perlu? Nah, ini kita nanti butuh Pak. Dari hati ke hati, singapura ini. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kalau kita tidak ingin dihidupkan, ya jom menghidupkan. Kalau kita ingin diajari, makan di depan di dalam kelas, ya bukan aku. Bukan. Ini restitusi. Ini tujuan kita namanya ke sini. Nah, prosesnya juga sebenarnya nggak dilibat, tapi ya yang butuh pemahaman lebih lanjut. Ini jadi kita tuh mintanya nanti sebagai guru itu kita harus menghilangkan identitas gagal dari anak-anak dan menuju ke identitas suksesnya. Ini hukuman selalu menghasilkan identitas gagal. Dan identitas sukses itu di area konsekuensi sama restitusi.
Ini kadang ini kalau hukuman nanti efeknya ke perilaku pasif agresifnya meningkat. Karena ada kejadian. Nah, kemudian ini adalah peraturannya adalah seperti ini. Kamu harus seperti ini. Nah, kalau konsekuensi, coba ini apa sih peraturannya ya? Coba mampukah kita melakukannya? Ya, itu kan walaupun kita ngomong tapi majlek. Ya, oh ini aku mau. Aku juga menantang aja. Karena aku nantang mau gede-gede anak sekarang gede-gede yuk kalah. Saya dicegat di Soki ya, kampung. Ya dijak nang warung sisa nang mungkin. Apa yang kamu yakini? Apa yang kamu bisa lakukan sih untuk berbagi masalah ini? Jadi orang akan mikir. Aku kemarin turun naik kelas. Nah kita itu Pak sekarang itu apa? Yang lagi marah turun naik kelas. Dan kita kalau punya, nah kemudian kalau ini korban akan mendapatkan keadilan. Korban yang dilakukan kesalahan tadi akan mendapat keadilan. Terus yang konsekuensi korban bisa diabaikan. Ini korban mendapatkan sebuah ganti. Ini keadilan cukup. Mas Marino lari. Masalahnya kalau di sini udah terselesaikan lari. Besok noleh orang. Nah kita kan kadang kita memberikan sebuah hukuman. Kita nggak bisa ngecek. Berusaha besok itu akan melakukan itu lagi enggak? Misalkan di saya tertib, dijamin Bu Yuni orang tertib, dijamin Pak Dwi orang tertib, dijamin Pak Mardi tertib. Wadi kalau Pak Mardi kita aja udah. Berarti kan itu nggak efektif. Yang kita ingatkan kan semuanya di guru itu mana? Apalagi wadine kalau guru produktif toh, guru normaja orang wedi. Nah, efektif enggak? Ya guru produktif ya yakin enggak seperti itu. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi. Ciri-cirinya adalah bukan untuk menebus sebuah kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Kesalahan itu harus ditebus. Nih, belajar dari kesalahan. Sing misalnya, gimana kamu bisa misalkan anak yang terlambat? Terlambat karena apa? Pak, sepeda motor saya itu macet. Nah, biar roh awakmu kui sebelum ketika berangkat sepeda macet. Berarti kamu harus apa sebelumnya? Ngecek dulu. Jadi orang kedandapan. Misalkan waktu jam olahraga lali orang bawa kelambi olahraga, lupa nggak bawa baju olahraga, dia langsung berangkat jam 6:30 tangi, 6:30 sudah berangkat sekolah, lali ternyata olahraga. Nah berarti kesalahannya seperti itu. Berikutnya seperti apa kamu ya biar tidak melakukan sebuah kesalahan? Memperbaiki sebuah hubungan. Restitusi. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang dasar. Restitusi diri adalah yang paling baik. Restitusi membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini selanjutnya adalah keyakinan kelas, Pak. Kita hanya ke sini. Kalau kemarin di awal itu sama Bu Indah membuat kesepakatan kelas. Kemarin di 11.R1 itu sudah saya ralat menjadi sebuah keyakinan. Jadi keyakinan kelas itu adalah rumahnya. Sedangkan kesepakatan kelas itu adalah isi. Nanti arahnya ke itu semua. Mengapa peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini kalau cuma peraturan aja, nggak diyakini anak-anak pasti tidak akan pakai helm. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti sebuah pelatihan? Nah, ini adalah sebuah peraturan. Peraturan itu adalah mengikat diri kita, mengikat. Jadi aku saklek, ada yang membuat aturan, ada yang melaksanakan. Nah, kalau restitusi itu keyakinan kelas awalnya dari ini, Pak.
ini berkaitan dari peraturan kelas. Nanti selanjutnya adalah keyakinan. Anak-anak meyakini, kemudian akan membuat sebuah lingkungan positif, akan menghasilkan sebuah budaya positif. Ini yang kita arahnya adalah ke sini. Kita banyak sekali budaya positif sudah kita jalankan dan kita akan terus lanjutkan. Seperti bersih-bersih, seperti salaman ketika kita pulang, tangan kita dicium, itu merupakan sebuah budaya positif. Nah, ini selanjutnya ini ada sebuah nilai kebajikan yang kita tanamkan. Ini ada peraturan. Nanti keyakinan kelasnya apa? Dilarang ganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran. Kemudian menggunakan masker. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, keyakinan kelasnya seperti apa? Ini nanti disimpulkan jadi satu. Kalau kemarin saya tuh akhirnya saya dapat simpulkan menjadi sebuah 3 keyakinan kelas. Karena intinya sama, selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab, dilarang ganggu orang lain, menghormati orang lain, hadir di sekolah. Sampai ini dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas adalah keselamatan, menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba bergantian, jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu intinya adalah di keselamatan. Jadi nanti ada mungkin yang wali kelas bisa diterapkan keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu jangan sampai terbebani dengan peraturan, tapi mereka bisa melaksanakan. Ini juga dilakukan sama ibu di guru mata pelajaran juga, karena semuanya juga wali kelas. Ini. Nah, ini kebutuhan dasar. Ada kebutuhan dasar manusianya yang harus kita perhatikan. Ini berdasarkan penelitian. Ini ada yang pertama, bertahan hidup survival, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Ini ada sebuah kasus. Misalkan ada sebuah anak, ada seorang anak ketika jam makan dia merebut makanannya anak yang lain teman. Bisa dilihat dari 5 ini. Ketika dia bertahan hidup ditanya, nyapole karena saya tidak bawa bekal, itu berarti ranahnya adalah bertahan hidup. Misalkan ditanya, aku bilang, saya ketika melakukan seperti itu saya punya rasa senang. Temanku kalau menderita, ini saya senang. Berarti itu dia kebutuhan dasarnya ini kesenangan. Senang. Contohnya yang cengenges-cengenges menguangis itu dia senang. Kebebasan. Pak, Bu, saya tadi sama ibu itu dibawakan tempe sama nasi tok. Lah teman saya itu ada lauknya, ada oseng mie, ada udang, ada ayam. Saya kan berarti pengen seperti teman saya. Dia kan lebih, saya minta. Ini adalah kebebasan, kasih sayang. Ganggu temannya kan itu. Beda kok. Utamanya misalkan yang diganggu itu sing digosing Pak Sudi, mungkin yang sering diganggu dulu waktu itu cewek kan. Berarti minta apa? Perhatian. Biar diperhatikan. Terus setelah itu biar diperhatikan dulunya. Delalah muridku lanang kabeh enggak ada. Kalau cewek kan mesti pengen perhatian saya semua. Kayak gitu. Nanti levelnya, nextnya adalah apa? Orang tuanya dipanggil ke sekolah. Kenapa? Biar sampai digawani iwak mitik. Rasa sayang dan rasa diterima, penguasaan, menguasai. Oke, sing paling berkuasa ini. Jadi apa-apa setor obotina ke saya. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kita kontrol. Nanti kita coba, mungkin bisa dibaca Pak. Ada pendukung pembuat kurang merasa bersalah, teman ini sebagai pemantau, sebagai manajer. Kita seperti yang mana? Kalau saya berdiri, ini hati-hati Pak. Bisa ngeyati orang berkumpul. Niki level kita kah? Kita kah? Awalnya dulu seperti ini.
Saya identikan dengan zaman dulu membuat rasa bersalah. Jadi orang yang DKI artinya gini, pasti ada kata-kata seperti ini. Seharusnya kalau kejadian ada, itu kecewa banget tuh sama dirimu. Ujungnya awak ini bisa naik 10 tingkat, kamu cuma 2 tingkat. Saya kecewa banget. Kemudian ini sebagai teman, ayolah bro, lakukan diri, bapaklah, sok cuma lah, isin aku. Mereka sebagai anak kesayangan bapak, kamu melakukan sebuah usaha. Bagaimana sebenarnya dengan namanya apa? Dibandingkan. Kalau manajer ini, kita arahnya semuanya nanti arahnya ke sini. Manajer kantor. Kita sebagai pengatur itu, oh enak kita nanti ke sini. Semuanya arahnya bahkan nggak ke murid manajer. Nanti kalau silakan ini, coba saya kecewa sekali dengan kamu terus ini. Saya katakan saya kecewa sekali dengan kamu bro, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kan bohong. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini anak-anak TK ini? Ini juga ternyata ini sebenarnya ini juga nggak bagus. Kalau kita kasihkan itu harga, ketika ibunya itu nggak masuk, anak-anak dulu ngabek. Biasanya kan ada stiker bintang. Kamu nggak ada yang ini. Misalkan Pak Didik di kelas suka ngasihkan, bisa jawab tak ganti, sing tertib tak kayak 25.000. Pak Didik nggak masuk, saya butuh Pak Randy kebetulan tiketnya. Ulah DKI, ulah DKI, DPI, wakilnya anak-anak berbuat masalah di jamnya yang diisi sama Pak Randy. Harusnya Pak Didik kasih tahu sebelumnya. Pak, ini biasanya 5.000 dengan 10.000 Pak. Ini juga salah. Ya, ini pemantau. Jadi pemantau ini membandingkan dengan peraturan yang ada. Kemudian kalau manajer ini bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sekarang bolos, ketika sekarang itu kamu bolos dulu. Terus, iya karena jadi bolos itu, seru iya, enak. Jadi akhirnya kita paksa untuk membuat sebuah pernyataan. Kalau dia itu menggunakan pernyataan kan dia langsung, Pak besok saya datangnya jam 5 pagi Pak biar gak terlambat. Seneng aja, ternyata 5 pagi itu. Misalkan tidak mencerat-cerat, biar mencerat-cerat Pak saya bawa buku Pak, karena bisa itu mencerat bikin anime Pak. Saya anime bikin kertas biar saya bisa dan oke. Masalah itu kan berarti membuat penyelesaian diri sendiri mereka sendiri. Ini pembukuan kamu selalu yang paling terakhir. Walaupun ada mesti mana jujur lagi ya. Ini juga termasuk walaupun kata-katanya itu lembut seperti lunak, seperti telo, tapi ngerti. Oke, ini segitiga resolusi. Ini ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi yang salah, menanyakan keyakinan. Ini kata-katanya seperti ini. Jadi ketika anak berbuat sebuah kesalahan, itu nggak bisa divonis. Restitusi, ya sebenarnya ada sebuah skenario di mana seorang anak itu waktu jam pelajaran matematika itu tertidur. Bagaimana cara menyelesaikan? Pak Wawang juga ada. Nah ini menstabilkan identitas. Setiap orang pasti akan pernah melakukan kesalahan. Oleh cah ganteng, duduk cah kayu, jadi wong murid ini pasti bisa. Ini kan berarti adik, berarti aku merasa salah. Dia merasa tapi duduknya orang kamu karo aku. Distabilkan dulu, ditenangkan keluar ini dibolehkan. Setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Kami itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan salah. Bapak juga pernah salah dulu. Akan tetapi nanti
kamu tentu punya alasan. Kamu itu telat, pasti ada alasan. Orang mungkin kue telat lah berbujuk orang dua alasan. Saya pengen terkenal Pak misalnya. Saya beda saya mogok Pak. Rantai saya pedot Pak. Kan kadang kita nggak tahu. Rantai ini ternyata pedot. Padahal ada orang yang bikin alasan rantai ini pedot. Padahal bedanya panggil. Ada Pak seperti itu kali. Ngomongnya rantai Pak. Kayak beda boleh panggil. Kali. Nah tapi itu apa intinya Pak? Jadi setiap anak itu pasti ada sebuah alasan. Ada alasannya. Divalidasi. Yo jenenge wong salah ki lumrah kok ngomong salah. Cuman kalau ada kejadian seperti ini, adakah alasannya? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tidur? Saya mau tidur itu, dipanggil aja. Jangan di depan anak-anak. Ya di ruang WC juga ada masalah ya. Dipanggil misalkan Pak Sudiana itu kuai si Marcelo turu kita mau Pak Sudi kenapa turu nih saya ngantuk Pak jos yeah. Bukan Pak Sudi aja bukan teman-teman yang lain juga saya juga ngalami anak-anak mesti tidur ngantuk alasannya karena ngantuk. Nah ngantuknya karena apa kita dulu wah nonton bal-balan oleh Pak Agus juga nonton bal-balan. Tapi Pak Agus bal-balannya maju, Pak Agus tidur. Diakali. Bagaimana caranya kemudian menanyakan keyakinan, hubungan dengan keyakinan kelas kita. Awakmu yang telat. Di kelas kita itu ada sebuah keyakinan, ada beberapa keyakinan kelas. Kamu langgar yang mana? Anak-anak kan ditanya, langgar yang ini Pak. Ini apa yang langgar? Nggak enak. Oke, tadi itu next di mana? Ini adalah namanya segitiga restitusi. Nanti Pak yang muda-muda nanti bisa ikut CGB nanti dapat ini secara lebih detail. Oke. Nah ini menstabilkan identitas tadi. Ini salah satunya adalah Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Ini kan berarti pola. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Oh, itu tidak. Begitu. Ferguson. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Ini untuk menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berusaha menjadi positif terhadap dirinya. Validasi tindakan yang salah. Mengenali basic atau kebutuhan dasar yang dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Ini kebutuhan dasar manusia tadi itu. Ini kata-kata yang diungkapkan ketika terjadi validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini dihubungkan dengan keyakinan yang kelas yang telah kita buat. Oke, selesai Bapak Ibu. Merupakan apa kemarin saya coba membuat keyakinan kelas karena suaranya agak tidak terdengar. Saya berapa saja. Jadi anak-anak itu saya bikin saya sebarkan post-it Pak. Saya sebarkan post-it, kemudian saya tempelkan di kertas manila. Kemudian anak-anak saya suruh untuk tempelkan semuanya. Jadi nanti muncul keyakinan kelas banyak sekali saya tempelkan. Kemudian saya saya tulis menjadi sebuah 3 buah keyakinan kelas saya rangkum. Nah ini adalah keyakinan kelas. Dan insya Allah dengan seperti ini mungkin anak-anak akan sadar dengan sendirinya apa yang mereka butuhkan, apa yang akan mereka lakukan ketika mereka itu di sekolah itu. Mungkin itu saja untuk acara diskriminasi hari ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu untuk acara
Bu Yuni ya, saya yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya. Di sini saya akan menanyakan sedikit tentang yang sudah saya perhatikan dari tadi mengenai hukuman dan konsekuensi. Kalau saya mengambil pemikiran sendiri bahwasanya kalau seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Agus, kalau hukuman itu ranahnya berhubungan dengan apa yang menjadi ranah kita, di luar ranah kita, dan kalau konsekuensi itu hubungannya dengan segala sesuatu yang ada di ranah kita, seperti itu Pak. Kemungkinan itu menurut saya, apakah itu seterusnya atau semua ranah bisa dihubungkan dengan yang sudah saya atau Bapak Agus jelaskan tadi. Misalkan kalau di olahraga untuk anak-anak yang telat dalam pembelajaran olahraga, kita memberikan sanksi atau hukuman. Misalkan kalau push up sampai 100 kali itu hukuman, tapi kalau hanya misalkan 10 kali itu masuknya ke dalam konsekuensi. Terus kalau dalam pembelajaran lain mungkin apa yang diterapkan itu tadi itu masuknya ke dalam hukuman. Apa seperti itu? Ya, terima kasih. Oke, matur saya langsung tanggapi. Sebenarnya arahnya kita nanti ke sini semua. Ini hukuman ini sebenarnya sudah harus kita tinggalkan. Ini juga harus kita tinggalkan. Arahnya untuk biar kita, cita-citanya Ki Hajar Dewantoro, cita-cita para pakar pendidikan ini hanya ke restitusi. Restitusi ini akhirnya ini yang akan berkas di dalam diri mereka. Kalau hukuman sebagus apapun hukumannya, pasti akan membekas tidak baik karena konsekuensi. Misalkan hukuman tadi ada hukuman kan masih masuk untuk yang misalkan pas olahraga. Ini sebenarnya kan nggak usah pakai konsekuensi, anak-anak nggak usah datang terlambat. Pengennya kita kan seperti itu. Nah kalau ada nanti arahnya adalah konsekuensi, arahnya ke restitusi. Restitusi anak-anak harus bisa harus bisa mencari jalan pemecahannya sendiri. Mereka kalau melanggar terhadap dirinya sendiri kan malu pada dirinya sendiri. Jadi ini memang berat untuk meninggalkan ini dan ini. Apa? Kita sendiri juga mikir, bisa enggak kita ngajar TKR itu tanpa ini dan tanpa ini? Mungkin Pak Sudi akan menerapkan yang restitusi. Nonton dulu. Sedikit lagi Pak, untuk sebelum kita menuju ke restitusi, antara hukuman dan konsekuensi itu kan masih tetap berjalan sebelum kita benar-benar menuju ke restitusi. Terus nanti kalau sebelumnya itu, apakah kita akan memberikan penawaran kepada anak-anak, penawaran atas apa yang telah dilakukan atas kesalahannya, seperti itu? Ya nanti restitusi itu kan next gitu, arahnya ke sini. Berarti sebenarnya anak-anak ketika melakukan sebuah kesalahan, jalanannya konsekuensi itu kan misalkan terlambat 3 kali kamu akan dihukum. Ketika lambat kamu mengumpulkan tugas, kamu akan mendapatkan sanksi. Itu konsekuensi. Kalau hukuman kan kamu telat usaha, padahal dia baru telat saat itu. Jadi konsekuensi kan setelah berapa kali, dan itu juga aturan peraturan tata tertib yang dibuat secara bersama-sama.
tapi masih ada yang namanya unsur hubungannya kan masih ada usah setelah itu usah. Kalau restitusi kan arahnya dasarnya apa terus besok itu nggak diulangi lagi harapan kita. Sing wis ya wis iki aja tak ulangi lagi. Ada yang lain? Bolehlah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan sekian waktunya. Dan saya terima kasih banget dengan sakit rawuh wonten acara diskriminasi menika. Mungkin sedikit banyak semoga bermanfaat bagi panjenengan sedaya. Dari saya cukup itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi dari Bapak Agus. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk presentasi dari Bapak Agus. Semoga sukses ke depannya. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampai di penghujung acara. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Mari saya hantarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika saya ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.